Assalamualaikum Pak Raji. Pak Raji, Iya. saking Bojonegoro nggih. Nggih. Ini mau tanya Pak Raji tentang pengalaman panjenengan belajar kawruh guru sajeni lho. Mungkin ada pengalaman baru bisa diceritakan ke teman-teman Pak Raji, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman. Ya, Monggo Pak Raji. sebelumnya saya minta maaf. Saya mengucapkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagutubati. Tidak lupa saya mengucapkan sembah sungkem saya kepada Mbah Durajat sebagai guru panuntun sedulur sejati, dan salam hormat saya kepada Kang Cahyo selaku pembimbing kawruh guru sejati, dan salam hormat saya kepada para senior-senior dan kepada saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf, ini saya dimintai cerita tentang perkembangan pengalaman saya. Jadi saya di sini bukannya apa ya, bukannya sok pinter atau gimana, hanya bercerita tentang perkembangan saya. Setelah saya lakukan dalam 1 bulan ini, ada perkembangan tentang uji coba. Saya memang 15 hari ini saya itu diuji dengan keadaan ekonomi saya yang mungkin agak drop ya. Ternyata di situ saya diambil kelemahannya tentang ekonomi saya. Saya diuji dengan tentang ekonomi saya. Di situ saya meditasi untuk mencari ketenangan, bahasanya pada ekonomi saya yang semakin memburuk. Jadi saya itu meditasi, ternyata di situ ada sebuah tatanan uji coba. Uji cobanya begini. Saya itu waktu meditasi, ternyata tangan saya itu dituliskan di bawah di karpet itu ya. Itu ada angka 816. Di situ saya pikir ya yang lain-lain, soalnya kan apa ya, katanya untuk bayar hutang lah, untuk apa katanya. Tapi ternyata itu jebakan. Di situ aku sudah membantah bahwa itu tidak baik kalau kita itu mempercayai hal-hal seperti itu kan, pasang angka atau apa, itu kan tidak baik, dosa. Dan di situ ternyata aku percaya, dan ketika aku lakukan justru saya dijatuhkan. Dalam artian jatuhkan di sini saya tuh digoblokkan dalam meditasi saya tuh digoblokkan. Kamu itu masih kedonyan, masih kedonyan katanya. Nah di situ saya melakukan meditasi lagi. Ternyata di situ saya malah diajak mati katanya. Nah mati itu ternyata juga ada maknanya. Tadi angka 816 itu pun ada maknanya sebenarnya. Yang dimaksud angka 8 itu adalah kowe dan aku. Dan 1 itu ternyata harus menyatu atau nyawiji. 6 itu ternyata aku harus menemui dia, menemui sedulurku sejati.
itu maknanya sebenarnya, bukan yang lain-lain, tapi aku dulunya berpikir lain-lain. Ketika dikatakan mati, ternyata juga bukan mati yang sebenarnya atau mati sakjroning urip atau apa. Ternyata mati di situ adalah mahanani tatanan iki. Mahanani tatanan iki. Ternyata aku harus paham yang dimaksud angka tadi. Di situ sudah berlanjut. Tetap saya diuji dengan hal ekonomi. Dikatakan bahwa saya akan mendapatkan duit. Ternyata duit di situ juga adalah sebuah ujian. Ya, duit di situ juga ada artinya ternyata. Duit adalah duduhno urip iki tentrem. Ini loh yang membuat saya terkesan. Saya itu kemarin sempat bingung. Ternyata saya itu belum sepenuhnya untuk menenteramkan hati, ini belum sepenuhnya. Dan di situ juga ini ada yang terakhir itu diguncang, juga masih berhubungan dengan ekonomi lagi. Uang. Ternyata uang itu bukan uang yang semestinya aku dapat. Ternyata uang itu urip aku neng Gusti. Ini yang membuat saya itu terkesan sekali. Bahkan saya itu bingung. Apakah ini yang sebenarnya portal yang disebut portal yang menakutkan? Tapi alhamdulillah ternyata saya lolos dalam segala hal tatanan itu. Mungkin jangan sampai ada lagi ujian-ujian yang lain, semoga hanya itu. Dan untuk Berarti apa itu katanya Kang Sucito pernah katanya jenengan ya Kang Sucito oh ya, berkatanya pernah ada kata-kata dari guru lain itu begini, besok kamu akan menemukan sesuatu yang gawat, yang berbentuk jin, gandarwo dan lain-lain sebagainya. Dan di situ harus berani menghadapi. Ternyata mungkin saja ini. Nah, ini buat teman-teman saya yang masih awal atau junior, yang mungkin masih tahap belajar seperti saya, mungkin nggak sama ya, tatanan ini mungkin nggak sama, karena saya itu sudah terprogram mungkin terprogram mungkin dari segi kelemahan saya mungkin dari segi ekonomi, makanya diambil dari segi ekonomi. Mungkin saudara-saudara mungkin ada ujian yang lain, mungkin saja, atau yang mungkin baik langsung menjadi baik, tidak seperti saya harus melalui tahapan-tahapan yang penuh beban. Jadi seperti itu. Mungkin ini hanya sekedar cerita tentang perkembangan, jadi bukan saya itu sok pinter atau gimana atau menggurui saudara-saudara. Dan saya itu mohon maaf sekali lagi, saya bicara di sini itu bukan kemauan saya, ini adalah permintaan dari teman-teman untuk bercerita tentang perkembangan perjalanan saya di spiritual Kaweruh Sedulur Sejati ini. Jadi memang sangat luar biasa. Ternyata di sini saya harus melalui seperti itu. Mungkin buat pelajaran saya sendiri, bahkan mungkin saja ada teman-teman yang bermotivasi atau mungkin
mungkin sama juga nggak sama, nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan ya saudara-saudara ini menjadi orang yang terbaik. Ya saya itu mungkin masih kurang baik dan masih belajar, jadi ya saya itu mohon maaf bila cerita ini mungkin sekedar cerita, jadi cerita pengalaman saya sendiri, jadi mungkin ada kesamaan mungkin saja. Dan mungkin tadi saya sudah ditata lagi oleh pembimbing Kang Cahyo untuk menenteramkan hati, mencerahkan pikiran. Ternyata sudah, pikiran saya ini sudah plong dan hati saya ternyata sudah tentram. Bahkan sangat-sangat terima kasih kepada Kang Cahyo yang selalu membimbing saya dalam perjalanan spiritual Kaweruh Sedulur Sejati ini. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali pada Guru Panuntun Romo Durajat Bimora Harjo yang senantiasa ikhlas dan penuh kasih sayang pada semua murid-muridnya. Saya itu sangat salut sekali kalau melihat wajahnya Mbah Du itu seperti melihat salju, bagaikan salju yang terpecik dalam pikiran, turun di hati. Dan mungkin sekian saja cerita saya, karena hanya sampai di situ. Mungkin nanti kalau ada perkembangan lagi, kalau saya disuruh cerita oleh teman-teman, mungkin juga akan cerita lagi. Sebelumnya saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.